Seterusnya, Datuk Muhammad Johari Muhammad Ayub secara rasmi diumum sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM yang baru. Beliau menang. Tersangka dokumen palsu Malaysia, Datuk Johari Ayub, resmi ditangkap ketika jaringan gelap mulai terungkap. Kuala Serai, sebuah kota metropolitan fiktif di Malaysia bagian selatan, selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, pertemuan bisnis, dan tempat berkumpulnya para elit negeri jiran. Namun di balik kemewahan gedung-gedung kaca dan lobi hotel berkarpet tebal, kota ini menyimpan cerita kelam yang akhirnya terungkap pada awal Desember. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan ekonomi, aparat gabungan dari Polis Diraja Malaysia, PDRM, dan Unit Anti Pemalsuan Internasional, FIU, akhirnya mengumumkan penangkapan seorang pria yang selama ini disebut-sebut sebagai otak besar dari jaringan pemalsuan dokumen terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nama itu adalah Datuk Johari Ayub, seorang pengusaha flamboyan, filantropis yang pernah menjadi tamu kehormatan di berbagai gala dinner, dan sosok yang selama ini sulit disentuh oleh hukum. Bagi sebagian orang, Johari adalah figur eksentrik nan dermawan. Namun bagi aparat internasional, ia adalah buronan kelas kakap yang selama bertahun-tahun bermain dalam bisnis gelap, pemalsuan paspor, visa, sertifikat perusahaan, hingga surat tanah. Kisah penangkapan ini bukan hanya tentang seorang tersangka, melainkan juga tentang bagaimana sebuah jaringan rapi yang telah bekerja selama hampir 1 dekade akhirnya runtuh. Narasi ini menggali lebih dalam perjalanan penangkapan tersebut, mulai dari penyelidikan, sosok Johari, operasi penangkapan, hingga reaksi publik dan dampaknya bagi stabilitas keamanan kawasan. Sosok misterius bernama Johari. Tidak banyak yang tahu kapan persisnya Johari Ayub mulai naik ke permukaan sebagai seorang Datuk, gelar kehormatan yang sering digunakan di Malaysia. Dalam dokumen publik, ia tercatat sebagai pemilik perusahaan investasi multinasional bernama Ayub Holdings. Namun sumber internal menyebut bahwa perusahaan tersebut hanya kedok untuk mencuci uang yang bersumber dari penjualan dokumen palsu. Johari dikenal sebagai pria berusia sekitar 50-an, berpenampilan rapi, sering menggunakan setelan mahal dan jam tangan edisi terbatas. Kehidupannya penuh glamor, pesta pribadi, jet pribadi, perjalanan ke Eropa, dan koleksi mobil antik. Namun para penyidik menyadari bahwa gaya hidup itu jauh melampaui pendapatannya sebagai pengusaha legal. Rumor tentang keterlibatan Johari dalam sindikat pemalsuan dokumen sudah terdengar sejak 2017, terutama setelah beberapa kasus paspor palsu asal Malaysia ditemukan di Dubai dan Istanbul. Namun yang membuat nama Johari semakin mencuat adalah kesaksian seorang mantan anggota sindikat bernama Kamil, yang tertangkap lebih dulu dalam operasi rahasia di Johor Bahru. Kamil mengaku bekerja di bawah komando seorang Datuk yang memiliki akses tak terbatas ke mesin cetak berkualitas tinggi serta jaringan dalam instansi pemerintahan tertentu. Semuanya diatur sedemikian rapi. Anda bahkan tak akan tahu bahwa itu bukan dokumen asli, ujar Kamil dalam rekaman wawancara penyidik. Sejak pengakuan itu, perhatian aparat semakin mengarah pada satu nama, Datuk Johari Ayub. Bagian 2. Jejak panjang investigasi. Penyelidikan terhadap Johari berlangsung selama 4 tahun. PDRM bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan FIU. Mereka menelusuri aliran dana mencurigakan yang mengalir melalui rekening perusahaan Johari di Singapura, Hong Kong, dan Kepulauan Kaiman. Setiap transaksi disamarkan melalui serangkaian perusahaan cangkang yang dioperasikan secara diam-diam. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sindikat Johari telah menghasilkan sekitar 280 juta dolar Amerika dalam 7 tahun terakhir. Angka ini menggambarkan betapa masif dan terstrukturnya jaringan tersebut. Beberapa modus operandi yang ditemukan di antaranya: pembuatan paspor palsu kualitas tinggi. Dokumen palsu yang mereka produksi memiliki hologram, watermark, dan nomor seri yang sangat mirip dengan aslinya. Hanya perangkat laboratorium khusus yang mampu mendeteksi perbedaannya. Pemalsuan visa kerja dan pelajar. Banyak warga dari negara berkembang yang membayar ribuan dolar demi mendapatkan dokumen untuk masuk ke Malaysia atau negara lain yang bekerja sama dengan Malaysia.
surat tanah dan sertifikat perusahaan. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, karena para klien menggunakan dokumen palsu untuk melakukan penipuan properti bernilai jutaan ringgit. Jaringan distribusi internasional. Sindikat ini melibatkan puluhan kurir, pemalsu digital, desainer grafis, hingga pejabat bayaran yang membantu meloloskan dokumen melalui pemeriksaan imigrasi. Penyelidikan panjang ini mencapai titik krusial pada pertengahan 2025 ketika aparat menemukan bukti bahwa Joy Hari merencanakan produksi batch besar paspor palsu generasi terbaru yang ditujukan untuk pasar Eropa Timur. Operasi Bayang-Bayang Senyap. Kode operasi yang digunakan oleh aparat untuk menangkap Joy Hari adalah Operation Shadowwall, atau dalam bahasa Melayu disebut Operasi Bayang-Bayang Senyap. Persiapan operasi ini dilakukan selama 5 bulan, melibatkan pemantauan satelit, penyadapan komunikasi, dan infiltrasi agen ke dalam lingkungan bisnis Joy Hari. Pada 23 November, penyidik menerima informasi dari informan kunci bahwa Joy Hari akan menghadiri pertemuan rahasia di sebuah villa mewah di pinggiran Kuala Serai. Lokasi itu dikenal sebagai tempat negosiasi bisnis ilegal, lengkap dengan ruang rapat bawah tanah yang kedap suara. Rencana operasi pun dimatangkan. Sekitar 70 personel dari satuan elit PDRM disiagakan. Mereka dibagi menjadi 3 tim: penyergap, pengamanan perimeter, dan penangkap data digital. Operasi dilakukan pada dini hari 2 Desember, ketika Joy Hari diperkirakan sedang membahas transaksi besar dengan 2 pembeli dari luar negeri. Penangkapan yang dramatis. Pukul 2.47 pagi, saat sebagian besar penghuni villa terlelap, tim penyergap bergerak. Dengan senjata khusus dan kamera night vision, mereka menyelinap melewati taman belakang yang luas. Pintu masuk rahasia menuju ruang bawah tanah berhasil ditemukan melalui peta intelijen. Saat pintu didobrak, Joy Hari sedang berada di depan layar komputer, didampingi 2 orang yang tampak seperti teknisi. Mereka terpaku, terkejut oleh teriakan komando. PDRM, jangan bergerak. Aparat dengan cepat melumpuhkan 2 teknisi. Sementara Joy Hari mencoba kabur melalui pintu samping yang mengarah ke garasi bawah tanah. Namun rutenya sudah dipasang unit penyangga. Dalam rekaman yang dirilis kemudian, terlihat bagaimana Joy Hari sempat mencoba melawan dan berteriak bahwa dirinya difitnah. Namun upayanya sia-sia. Tak sampai 2 menit, ia diborgol dan dibawa keluar villa. Bukan hanya Joy Hari yang diamankan. Dalam operasi itu, aparat menyita 14 mesin cetak paspor berteknologi tinggi, 5 server data berisi template dokumen dari 16 negara, 72 paspor palsu siap edar, 360 blanko visa, uang tunai 2 juta ringgit, dokumen transaksi digital senilai jutaan dolar. Tidak lama setelah penangkapan itu, berita tentangnya menyebar luas, memicu kehebohan di seluruh negeri.